Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Arus listrik Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium itu berapa sih? Oke, jadi gini, kan reduksi ion kalsium. Nah, ini akan terjadi di proses di katoda ya. Di katoda yang reaksinya adalah Ca2+ ya, Ca2+ menjadi Ca itu dengan cara menambahkan 2 elektron. Nah, di sini jawabannya adalah untuk mencari Si ini berapa mol sih? Udah gitu doang sih sebenarnya. Nah, di mana kita di sini kan dikasih tahu ada G, ada AR juga kan? Nah, maka di sini kita di N sama dengan G per AR. N-nya sama dengan 60/40, berarti N-nya sama dengan 1,5 mol. Berarti kalau di sini 1,5 mol gitu ya. 1,5 mol berarti yang di mol elektronnya berapa? Perbandingan koefisien. Ya udah, ketemu jawabannya berapa? Ya 3 mol. Ya udah, jawabannya adalah yang D. Itu kalau secara konseptual ya. Nah, kalau pakai rumus itu W sama dengan AR per N dikali dengan I dikali dengan T gitu kan, per 96 gope. Nah, ingat sebenarnya di sini ini adalah F. Jangan lupa ya. Sebenarnya ini adalah F. Makanya kenapa percuma kalau misalkan toh juga sebenarnya F itu sama dengan Q per 96.500 gitu. Nah, W-nya itu adalah 60 ya. Kemudian AR-nya itu adalah 40 per N-nya itu adalah ionnya itu 2 ya. 2 dikali dengan F. Jadinya 60 sama dengan 20 kali F. Sudah jelas sekali bahwa F-nya adalah 3 mol elektron. Sama kan jawabannya gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak mau ribet, nggak mau ngapalin rumus lagi ya, ini secara konseptual aja. Toh juga kalau misalkan kalian udah biasa kerjain, itu kalian bakal lebih cepat secara konseptual dibandingkan menggunakan rumus. Oke, lanjut nomor 12. Larutan CuCl2 dengan ArCu-nya sekian dielektrolisis menggunakan elektroda C dengan arus, oke, berarti I-nya sama dengan 5 ampere dengan T-nya adalah 30 menit. Oke, berarti dari sini sebenarnya udah ketahuan ini bakal digunakan untuk mencari Q ya. Ditanya logam Cu yang diendapkan. Oke, nanti kita pakai rumus ada. Nah, di sini kalau di elektrolisis jangan lupa kalian uraikan dulu larutannya atau lelehannya. Cu2+ tambah 2Cl-. Nah, di mana ingat ya, ini akan pergi ke katoda ya. Pergi ke katoda dan ini akan pergi ke anoda. So, sebenarnya reaksi di katodanya itu gimana sih? Oke, kalau di katodanya karena berhubung, ingat ya, di katoda tuh hanya sekedar perhatikan jenis kationnya. Logam aktif apa bukan? Ternyata bukan nih. Ya udah, yang akan terjadi adalah reduksi logamnya tersebut atau reduksi kationnya. Dari Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, dapat 2 plusnya ya kayak begini ya. Cu2+ menjadi Cu. Nah, tinggal sebelah kirinya tambahin 2 elektron. Nah, kemudian untuk di anoda, untuk di 2Cl-. Nah, karena berhubung ini, lihat dulu ya elektrodanya. Elektrodanya inert bukan? Nah, oke. Untuk di anoda, karena berhubung elektrodanya adalah elektroda inert ya. Elektroda C itu adalah elektroda inert. So, kalau elektroda inert itu yang terjadi adalah perhatikan jenis anionnya ya. Oke. Yang si ionnya adalah 2Cl- atau Cl-. Karena berhubung Cl-, maka akan terjadi si oksidasi Cl-nya.
Jadinya 2Cl min ya ditambah menjadi Cl2 ya. Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, untuk si Cl2 ini, ingat ya, ini Cl2 di sini udah dalam bentuk gas ya, bukan dalam bentuk larutan. Nah, ini dalam bentuk gas. Nah, kalau di sini Cu-nya dalam bentuk solid padatan. Ya udah, di sini mungkin agak saya pisah sedikit. Oke, jadi secara konseptual kalau untuk mencari si Cu yang ada di sini itu pasti kita menggunakan rumus si ini ya. Nah, di sini kita cari dengan menggunakan N sama dengan G per AR. Tetapi molnya nggak ada. Nah, dari sini kita bisa nyari mol elektron. Oke, berarti kan F sama dengan I kali T, atau sebenarnya kan rumusnya adalah Q per 96 gope. Nah, F sama dengan I kali T per 96 gope. F-nya sama dengan 5 dikali 30 dikali 60, karena harus dalam satuan sekon, per 96 gope. Oke, sekarang kita cek dulu untuk hasilnya adalah 5 kali 1800 dibagi dengan 96 gope. Jawabannya adalah jawabannya adalah 0,093 mol. Oke, so di sini kita masukin, di sini adalah 0,09 aja ya, nggak apa-apa. 0,09 mol, jadi di sini 3-nya nggak usah diikutin. Kita lakukan pembulatan. So di sini karena di sini 0,09 itu 2, kalau 1 berarti 0,045 mol. Ya udah, masukin berarti 0,045 sama dengan G itu yang ditanya, per AR-nya adalah 63,5. Berarti G-nya adalah 0,045 dikali 63,5. Berapa tuh? 0,045 dikali 63,5. Jawabannya adalah 2. Oke, jawabannya adalah 2,85 atau 2,86 gram. Ya. Oke, jawabannya mendekati yang B. Wajar ya. Coba kalau misalkan kita masukin 3 di sini, ya. Kalau misalkan kita masukkan 0,93 ya. Kita misalkan aja dulu. Berarti di sini 0,093 mol. Berarti kalau 0,093 dibagi 2 itu adalah 0,0465 mol. Oke, berarti kalau misalkan kita kerjakan berarti N sama dengan G per AR. Berarti 0,0465 sama dengan G per AR-nya adalah 63,5. Berarti G-nya adalah 0,0465 dikali 63,5. Berarti jawabannya adalah, kalau dikali 63,5, jawabannya adalah 2,95 ya. 2,95 gram. Seperti itu. Ya, mirip ya. Nah, jadi efek karena pembulatan yaitu. Makanya kenapa di sini kalau biasanya normalnya ya, kalau soal itu kalau emang agak sedikit, kalau misalkan nggak bulat nih atau koma-komaan sehingga diperlukan pembulatan. Nah, itu biasanya jawabannya jauh-jauh gitu. Kayak misalkan nih 1,48 sama 2,96. Nah, kalau kita jawab pasti kalau 2 koma pasti udah jawabannya 2,96 ya, 2,86 ternyata. Seperti itu. Jadi nggak bakal mungkin walaupun kita lakukan pembulatan ya amit-amit ya, pembulatannya ya jangan aneh-aneh lah. Jangan di sini dibikin 0,1 ya. Bikinnya ya 0,2 angka atau 3 angka di belakang koma itu still possible lah ya. Kalau 1 angka belakang koma jangan. Oke, sekarang kalau misalkan kita menggunakan rumus ya. Ini berdasarkan rumus aja. Oke. Kalau rumus berarti yang ditanya adalah W. Rumusnya adalah AR per N dikali I per T per 96 gope. Berarti W sama dengan 63,5 per N-nya itu adalah 2 dikalikan dengan 5 kali 30 kali 60 per 96 gope. Nah, kalau misalkan kita hitung benar-benar kalkulator banget, ya ini pasti jawabannya 2,96. Ya. Kalau misalkan dihitung benar-benar hitung pakai kalkulator banget lah. 63,5 dibagi 2
kali 5 kali 30 kali 60 per 96 gope. Nih, jawabannya adalah 2,96 ya. Nah, seperti itu. Ya, emang wajar ya, 2,961 ya. 2,961 gram. Jadi kalau benar-benar semuanya diikutin pakai kalkulator dan hitungnya nggak pakai pembulatan. Misal nih contoh nih, kayak tadi nih dapat 0,09, kita nggak lakukan pembulatan. Misalnya benar-benar hitung pakai kalkulator 0,093 atau 0,093 sekian, terus dibagi 2 dikali 63,5. Ya udah, pasti jawabannya juga sekitar 2,96 kok. Gitu ya. Oke, next, lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 13. Arus listrik sejumlah 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 193 detik. Oke, berarti ini I-nya. Ini T-nya adalah 193 detik dengan AR-nya masing-masing. Nah, volume gas yang dihasilkan di anode. Oke, kenapa kok bisa ada gas hasilnya di anode? Karena kalau misalkan kita uraikan nih ya, ini kan Ag plus tambah NO3 min. Oke, di mana ini akan pergi ke katoda, gitu ya. Ini katoda, ini akan pergi ke anoda. Kalau misalkan di proses katodanya ini jelas banget ya, karena berhubung dia merupakan larutan, terus bukan termasuk golongan aktif, maka akan terjadi reduksi si kationnya. Jadinya Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Nah, ingat Ag ini dalam bentuk solid ya. Nah, kemudian di anodenya, itu ternyata kan ini nggak dikasih tahu nih elektrodanya apaan. Cuman karena berhubung NO3 min, kalau nggak dikasih tahu elektrodanya berarti dianggap inert. So, karena berhubung NO3 min itu adalah sisa ada oksigen-oksigennya, maka yang akan terjadi adalah oksidasi air. Nah, 2H2O menjadi 4H plus ya. 4H plus ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di mana gasnya itu adalah yang ini. Ya, gasnya itu adalah oksigen. Ya udah, berarti kalau kita mau mencari si ini, ya, ini adalah berarti N sama dengan G per MR. Ya udah, berarti kita butuh N-nya nih. N-nya mana? Nah, ini nih, di sini. Nah, mol elektron. Berarti kita harus cari dulu nih. F sama dengan Q per 96.500. F sama dengan I kali T per 96 gope. Sama dengan F-nya adalah 5 dikali 193 per 96 gope. Berarti berapa tuh? 5 dikali 193 dibagi 96 gope adalah 0,01 ya. 0,01 mol. Nah, kalau kayak gini, kalian perhatikan angkanya bagus nih. Lihat jawabannya, tipis-tipis. So, nggak bakal mungkin melenceng. Misalkan 0,01 jawabannya 0,017 misalkan. Nah, itu kan jawabannya bisa ke 0,1, bisa 0,2 kan. Nah, oke, jadi 0,01 mol itu, nah, ini 0,01 mol. Di sini pun juga 0,01 mol. Nah, jadi kalau misalkan ini dua-duanya sama ya. Jadi di sini sama di sini tuh sama. Walaupun koefisiennya beda. Oke. Berarti kalau ini 0,01 mol, ini akan 0,01 dibagi 4. Ya kan? Karena koefisiennya yang di elektron 4. Jawabannya adalah 0,0025 ya. Oke, 0,0025 mol berarti tinggal masukkan ke sini. 0,0025 ya, 025 sama dengan G per MR-nya adalah 32 ya. Dapat dari 2 dikali 16. Berarti G-nya sama dengan 0,025 kali 2 kali 16. Berapa tuh? Coba kita hitung ya. 0,025 dikali 32.
Jawabannya adalah 0,08. Nah, tapi salah nih. Ditanya volume. Untuk volume itu kalau misalkan volume ini dalam 0 derajat Celcius 1 atm ini artinya dalam keadaan standar ya. Dalam keadaan standar atau STP. Nah, berarti VSTP-nya sama dengan N dikali 22,4. Berarti VSTP-nya sama dengan 0,0025 kali 22,4. Nah, berarti VSTP-nya sama dengan 0,0025 dikalikan dengan 22,4. Jawabannya adalah 0,056 liter. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kalau ini gimana kalau misalkan pakai rumus? Ya nggak bisa. Jadi rumus itu tuh yang W sama dengan AR per N itu cuma dipakai khusus ya untuk mencari massa endapannya aja. Kalau selain massa endapan ya udah nggak bisa dicari. Itu loh, ya. Makanya kenapa saya bilang mending kalian belajar konseptual saja ya dibandingkan dengan menggunakan rumus. Ataupun kalau kalian ini rumus yang palingan yang diapalin itu adalah ini aja. Nih, 2 rumus ini aja. Kalau yang W sama dengan itu cuman khusus untuk mencari berat atau massa si endapannya. Tapi kalau ini mau soalnya ditanya si volume atau berat pasti kepake gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14 itu katanya ini nomor 13 ya. Untuk nomor 14, pada suatu proses elektrolisis arus listrik sebesar 1930 kolom, ya ini berarti kita bisa bilang Q-nya ya. Ke dalam leburan zat elektrolit, dan mengendapkan 1,5 gram unsur X pada katoda. Nah, jika diketahui massa atom relatif AR-nya adalah 150 dan tetapan ininya adalah berapa, maka yang dibentuk itu berapa sih? Oke, jadi di sini kita nggak tahu zatnya itu apa. Nah, jadi intinya kan suatu zat elektrolit ya, zat elektrolit ini ternyata terurai menjadi X bla 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 plus nggak tahu berapa ditambah bla 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 minus. Kurang bla 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 minusnya juga nggak tahu berapa kan. Atau di atasnya bla 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 lah intinya. Nah, kemudian otomatis kan ini jelas pergi ke katoda, ya kan? Nah, ini pergi ke anoda si anionnya. Nah, di mana yang akan terjadi endapan ini akan terjadi pada katoda. So, kalian concern aja atau fokus aja di proses katodanya. Nah, di katodanya kita nggak tahu berapa ini plus, toh juga kita nggak tahu berapa elektron. Intinya hasilnya itu adalah berupa X. Nah, terus ini ngerjainnya gimana? Nah, ini bisa ada kaitannya dengan perbandingan mol dan perbandingan koefisien. Karena kan kita nggak tahu nih molnya berapa. Ya udah, easy kok. Nah, dari yang F-nya atau mol elektronnya kita bisa cari yang Q per 96 gope. Dan F-nya untuk Q-nya udah tahu nih, 1930 per 96 gope. Ternyata F-nya itu adalah 0,02 mol. Oke. Elektron ya. Berarti di sini adalah 0,02 mol. Nah, sekarang untuk di bagian X-nya ternyata sudah dikasih tahu juga nih hasilnya berapa dengan AR-nya berapa. Ya udah, N sama dengan ya. N sama dengan G per AR. N sama dengan G per AR ya untuk si ini. Kalau yang ini di sini gitu ya. Oke. So berarti N-nya itu yang ditanya sama dengan G-nya adalah 1,5 per 150. Ternyata N-nya adalah 0,01 mol. Ternyata di sini 0,01 mol nih. Ya udah, perbandingan mol perbandingan koefisien. Berarti bisa ditebak nih. Perbandingannya adalah
2:1. So, supaya bisa menghasilkan satu mol X dibutuhkan 2 elektron, berarti sudah bisa ditebak di sini akan terjadi akan butuh 2. Jadi X2 plus ditambah 2 elektron sama dengan X. Karena kalau kalian perhatikan ini sama di sini tuh pasti sama. Kalau di sini 3 plus, di sini 3 elektron. Gitu. Di sini 1, ya di sini 1 ya, kayak di sini nih. Nah, ini sama-sama 1 kan? Nah, seperti itu loh. So, jawabannya adalah yang cacing X2 plus ya. Jadi di sini ternyata X-nya X2 plus nih, gitu. So, di sini jadinya bla 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 2 min atau 2 bla 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 min, boleh juga ya. Tapi karena nggak diurus, ya udah nggak usah terlalu dipedulikan lah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15, katanya unsur fluorin dapat diperoleh dengan cara elektrolisis leburan KHF2 sesuai persamaan reaksi berikut. Oke, HF2 minus menjadi HF tambah setengah F2 plus elektron. Nah, mungkin ini sedikit berbeda ya dengan elektrolisis yang biasa kita pakai. Karena kalau untuk elektrolisis yang ini emang sedikit berbeda ya. Oke. Karena biasanya kita kalau nggak air, ya kan, kalau misalkan elektrodanya inert, kemudian itu pun juga kalau sisanya asam oksi. Kalau sisanya yang lain itu adalah terjadi oksidasi hidroksida, ion hidroksida atau anionnya itu. Tapi kalau inert, kalau tak inert adalah oksidasi si elektrodanya. Nah, khusus yang ini, makanya kenapa ini dikasih tahu reaksinya. Karena kan kita emang nggak tahu. Gitu. Ya udah, dari reaksinya tersebut, maka ini dalam bentuk larutan, menjadi HF dalam bentuk larutan. Oke, ditambah setengah F2 dalam bentuk gas ditambah dengan elektron. Nah, waktu yang diperlukan. Nah, waktunya berapa sih gitu ya? Jika ternyata ini udah ada 15 liter nih, ya. Ini 15 liter dalam keadaan STP ya. Nah, kenapa? Kok bisa? Karena di sini dikasih tahu dalam keadaan 1 atmosfer dan diukur pada 0 derajat Celcius. Kalau RTP itu ruangan 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Oke, dengan arus I-nya adalah 20. Nah, berarti ini kalau misalkan kita mau cari, ya berarti yang kita mau cari kan si ininya nih. Si di sini ya. Berapa sih T-nya? Berarti bisa dikaitkan dengan rumus F sama dengan Q per 96 Gope dengan F sama dengan I kali T per 96 Gope. Tapi permasalahannya adalah mol elektronnya saja belum tahu. So, berangkatlah dari sini dengan rumus VSTP sama dengan N dikali 22,4. 15 sama dengan N dikali 22,4. Untuk N-nya adalah 15 dibagi 22,4. Oke, untuk N-nya itu berapa sih? Oke, 15 dibagi 22,4. Jawabannya adalah 0,67. Ya. Ini kita lakukan pembulatan ya. 0,67 mol. Karena di sini 0,67 mol, ya. Kalau kalian perhatikan, ini kan setengah. Ini kan 1. Berarti kan yang 1 itu kan 2 kali lipatnya dari setengah ya. Maka 0,67-nya dikalikan dengan 2. Karena 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat itu adalah 1,34 mol. Ya udah masukin. 1,34 sama dengan I-nya adalah 20 dikali T per 96 Gope. Ya. 96.500 berarti 1,34 kali 96 Gope sama dengan 20 kali T. Nah, berarti T-nya sama dengan 1,34 kali 96 Gope per 20. Nah, tinggal hitung nih berapa nih T-nya. 1,34 dikalikan dengan 96 Gope terus dibagi dengan 20. Jawabannya adalah 6.465,5 detik.
Nah, supaya jadi jam, maka dibagi 3.600. Maka sekitar jawabannya adalah 1,79. Ya. Jadi 6465,5 per 3.600 jam. Dengan T-nya adalah 1,79 jam. Atau sekitar 1,80 jam. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 15. Lanjut, untuk soal nomor 16. Pada elektrolisis PbSO4 dihasilkan gas oksigen di anoda. Jika gas oksigen yang dihasilkan adalah 2,24 pada keadaan standar, jumlah arus yang dialirkan itu berapa Faraday? Oke, dari PbSO4 itu akan terurai menjadi Pb2 plus tambah SO4 2-. Nah, karena berhubung di sini kita bicara di anoda, ya kan? Nah, karena kan emang ini kan akan pergi ke katoda, yang ini akan pergi ke anoda. Ya udah, kita bicara di anodanya nih, bahwa akan terjadi karena berhubung ini dianggap adalah elektroda inert, ya, berarti karena berhubung sisa asam oksi, maka akan terjadi oksidasi air, ya. Reaksinya adalah 2H2O dalam bentuk liquid menjadi 4H plus ya dalam bentuk aquos ditambah dengan oksigen dalam bentuk gas ditambah dengan 4 elektron. Nah, seperti itulah reaksinya yang ada di anoda reaksinya. Oke, berarti di sini dikasih tahu nih. Katanya di sini 22,4 nih. Ya. Ini 22,4 liter. 2,24 liter dalam keadaan STP. Ini berapa Faraday nih ininya? Itulah yang ditanya ya. Ini berapa nih? Itulah yang ditanya. Ya udah, berarti dari VSTP sama dengan N dikali 22,4. Berarti VSTP sama dengan untuk N-nya itu adalah VSTP-nya udah ada ya. 2,24 sama dengan N dikali 22,4. Berarti N-nya adalah 2,24 dibagi 22,4. Jawabannya berarti berapa mol tuh? 0,1 ya. Oke. 0,1 mol. Nah, berarti ini 0,1 mol nih. Ya. Oke, ini kita tulisnya di atas aja ya. Nah, di sini aja. Oke. Nah, berarti kalau di sini 0,1 mol. Ya, 0,1 mol. Di situ kalau yang 4 elektron berapa? Sudah jelas, karena 4 kali lipat jadinya 0,4 mol. Ya udah, 0,04 mol elektron itu ya 0,4 farad. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya. Dan untuk nomor 16. Jadi ingat secara konseptual aja ya dikerjainnya. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17 ya. Suatu arus listrik dialirkan melalui larutan Cu2 plus menghasilkan 15,9 gram logam, kan? Nah, kemudian dengan jumlah arus listrik yang sama, Ag-nya berapa sih gitu ya? Oke. Kalau secara konseptual kita kerjakan untuk nomor 17 ya. Berarti di sini ada dua ya. Yang pertama adalah Cu2 plus menjadi Cu itu berarti kan ditambah 2 elektron. Kemudian Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Nah, yang ditanya adalah ini berapa sih masanya dengan rumus berarti Ng per Ar. Karena ada AR-nya nih. Tapi N-nya belum ada, molnya belum ada nih. Nah, kita butuh mol yang ada di sini. Karena berhubung mol yang di sini belum ada, ya kita butuh di sini juga. Ingat ya, yang di garis bawah warna biru muda ini mempunyai nilai mol yang sama, walaupun berbeda koefisien. Nah, kemudian bagaimana mencari mol yang di atas? Nah, disinilah baru menggunakan Ng per Ar. N-nya sama dengan 15,9 per AR-nya adalah 63,5 ya untuk si Cu. Berarti N-nya berapa mol tuh? Oke, 15,9 dibagi 63,5. Jawabannya adalah 0,25 mol. Oke.
0,25 mol. Oke, berarti di sini kita tulis 0,25 mol. Di sini 0,5 mol karena koefisiennya 2. Ini pun akan sama 0,5 mol. Dan di sini pasti 0,5 mol ya. Karena koefisiennya 1:1. Ya udah, di sini di sini 0,5 mol ya. Oke, berarti 0,5 sama dengan G per AR-nya adalah 108. Oke, berarti untuk G-nya adalah 0,5 dikali 108, berarti G-nya adalah 54 gram. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kalau misalkan mau pakai rumus, ya. Kalau untuk pakai rumus, ya tinggal pakai perbandingannya aja, ya kan. Perbandingannya gimana? W1 per W2 sama dengan AR1 per NN1 per AR2 per N2. Karena kan dalam waktu yang sama dan arus yang sama. Harusnya kan rumusnya I kali T gitu kan. I kali T 1, 1, 2, 2. So ini dicoret, ini dicoret. Berarti W1-nya itu adalah 15,9 per X sama dengan berarti 63,5 bagi 2 per 108 per 1. So kita lanjutkan ke sini. Berarti 15,9 per X sama dengan 63,5 dibagi 2 itu adalah 31,75. Oke, 31,75 per 108. Berarti nyari X-nya itu adalah 15,9 kali 108 per 31,75. Berapa tuh coba? 15,9 ya, 15,9 dikali 108 dibagi dengan 31,75. Jawabannya adalah 54,08. 54,08 gram. Ya, beda tipis lah ya, beda 0,0 malah. Ya udah, jawabannya juga D itu ya. Kalau kalian mau pakai rumus atau perbandingan ya pakainya ini. Tapi ingat, rumus ini tuh hanya berlaku kalau misalkan perbandingan massa saja. Kalau bukan ya nggak bisa gitu. Misal nih kita ngebandingin tentang volume, nah nggak bisa ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 18. Nomor 18 itu katanya larutan CuSO4 itu dielektrolisis dengan elektroda platina atau PT ya. Oke, ini adalah elektroda inert. CuSO4 itu akan terurai menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Diperoleh endapan logam Cu sekian di katoda. Terus volume gas yang terbentuk di anoda jika diukur pada keadaan 5 desimeter gas N2 bermassa 7 gram. Nah, gimana tuh? Nah, kalau misalkan di bagian yang ini kalian harus hati-hati sih ya. Karena ini adalah bagian trikinya kalau ada soal seperti ini. Kalau jika diukur pada keadaan yang sama, maka perbandingan molnya, ya kita bisa bilang N-nya si. Oke, kita cek dulu ya. Di sini reaksinya gimana? Untuk di katoda, ya si CuSO4, Cu-nya ya, Cu2+. Di katoda jadinya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian di anoda itu ternyata 2H2O dalam bentuk liquid ya, menjadi ya, ditambah menjadi 4H+ ya, ditambah oksigen ditambah dengan 4 elektron. Oke, berarti ini adalah gasnya ya kan. Nah, di sini O2-nya bertindak sebagai gas. Nah, jadi di sini kalian boleh berbandingkan adalah NO2 per NN2 sama dengan, jadi perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ya udah, berarti ini dibandingkan dengan volume gitu ya. Sama dengan volumenya O2 per volumenya N2. Tapi permasalahannya adalah di sini kita nggak tahu molnya N2 bisa dicari karena di sini ada massa, ada AR-nya. Tapi mol O2-nya nggak ada, gitu kan. Jadi sedangkan yang dicari itu yang ini nih. Nah, sekarang gimana caranya? Oke,
Berarti di sini kita butuh molnya oksigen aja ya. Karena kan ini bukan dalam keadaan STP, so nggak bisa langsung VSTP yang kali 2 2,4. Ya udah, ternyata kan di bagian si siapa tuh tadi? Di sini udah ada endapannya di bagian sini. N sama dengan G per AR, N sama dengan 3,175 per 63,5. Berarti berapa tuh? 3,175 dibagi dengan 63,5, jawabannya adalah 0,05 mol. Oke, berarti di sini 0,05 mol, di sini 0,05 mol. Oke, berarti di sini adalah 0,1 mol. Kalau di sini 0,1 mol, di sini pun 0,1 mol. Nah, berarti di sini 0,1 dibagi 4, ya kan? Karena kan 4 kali lebih kecil. Nah, jawabannya adalah 0,025 mol. Nah, itulah yang dibutuhkan. 0,025 mol. Oke, ya udah. Langsung kita kerjakan ini. Berarti 0,025 per ininya berapa? Cari dulu ya. Gampang kok nyarinya. Pakai rumus ya di sini tinggal pakai rumus N sama dengan G per MR. N sama dengan 7 per karena N-nya ada 2, berarti 2 kali 14. Berarti berapa tuh? 7 per 28 ya. Atau ini coret 1, coret 1, coret 2. Jadinya seperempat. Seperempat itu berapa? 0,25 kan? Seperempat itu adalah 0,25 mol. Oke, berarti di sini tinggal kita masukkan 0,25 sama dengan volume O2 itulah yang ditanya per volume N2-nya itu adalah 5. Ya udah, berarti tinggal ini aja. 0,025 dibagi 0,25 itu adalah 0,1. Ya kan? Ini kita bisa bilang ini coret 1, ini coret 0,1. Ya udah tinggal kali silang. V02 VO2 ya, volume O2 oksigen kali 1 ya volume oksigen sama dengan 0,1 kali 5. Berapa tuh? 0,5 desimeter kubik. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu caranya. Makanya kenapa rumusnya nggak guna banget kan kalau ketika ketemu soal seperti ini gitu. Karena ini lebih ke konseptualnya gitu loh. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Gas-gas buangan industri yang dapat menyebabkan korosi adalah ya yang E ya. Nah, ini easy teori saja. Kalau ini nggak mungkin, kalau ini juga nggak mungkin, karena intinya yang penting yang menyebabkan korosi itu terutama SO2 ya. Baru NO2. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Diberitahukan potensial elektroda standar E0-nya adalah sekian ya. Dari P sampai T berikut juga untuk Fe-nya. Nah, logam yang memberikan perlindungan katodik paling baik, oke, itu yang mana sih? Oke, jadi ini mungkin di materi saya nggak sampaikan, saya sampaikan nggak ya? Oke, jadi untuk perlindungan korosi itu dilakukan secara perlindungan korosi ya. Ada katodik, gitu ya. Ada katodik, ada juga anodik. Untuk katodik itu syaratnya adalah E yang dilindungi, E yang melindungi. Biar gampang, bahasanya adalah E yang melindungi itu harus lebih kecil daripada E yang dilindungi. Gitu ya. Nah, sekarang untuk anodik itu adalah kebalikannya. E yang melindungi itu lebih besar daripada E yang dilindungi. Oke, nah sekarang yang dilindungi itu siapa? Nah, yang dilindungi adalah besi ya. Oke, berarti untuk E-nya si Fe itu ya, E-nya si Fe itu sama dengan 0,-0,44 volt.
Nah, karena berhubung harus lebih kecil daripada yang dilindungi, ya, jadi yang dilindungi itu adalah si Fe, besi. So, yang lebih kecil siapa? Nah, yang lebih kecil itu ada ini ya, adalah si P dengan Q. Ini adalah yang lebih kecil ya. Oke. Nah, yang paling bagus yang mana? Ya, yang paling bagus itu adalah yang P, ya. Yang paling baik itu adalah P. Jadi P itu lebih baik daripada Q. Nah, seperti itu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau secara susunan ini ya, kalau kita susun secara deret volta, maka si T ini akan paling kanan, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu berarti minus 0,13 dulu ya. Minus 0,28 dulu. Minus 0,13 dulu S. Kemudian baru R ya. Kemudian baru Fe. Karena kalau misalkan dari ke kanan itu E-nya semakin besar. Kalau paling kiri itu yang P. Nah, kemudian baru Q gitu ya. Jadi paling kecil itu adalah P, kedua Q, ketiga Fe, keempat R, kemudian kelima S, kemudian paling tinggi adalah T. Nah, di mana? Kenapa kok perlindungan korosi menggunakan katode seperti ini? Jadi ini dilapisin gitu ya, dilapisin. Sehingga harusnya kan kalau misalkan korosi itu adalah, misalkan korosi besi itu adalah besi mengalami oksidasi. Nah, berarti supaya misalkan dilapisi supaya tidak mudah teroksidasi, ya harus dilapisi dengan yang mudah teroksidasi, yaitu adalah antara P dengan Q. Tapi yang paling bagus adalah yang P. Sedangkan kalau untuk yang RST ini kan semakin mudah mengalami reduksi kan, atau semakin sulit oksidasi. Malah kalau misalkan kita kita perlindungan dengan T, maka si F-nya yang malah mengalami oksidasi bukan T-nya. Jadi malah kebalik gitu ya. Jadi salah ya. Kalau ini salah nih di sininya. Karena lebih besar, harusnya lebih kecil daripada si yang dilindungi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.